Tidak ada kebijakan PTM di bulan Juli 2021. PTM mulai sekarang. Artinya karena sekarang sudah mulai divaksinasi guru-gurunya. Jadinya bagi guru-guru dan sekolah-sekolah yang gurunya sudah divaksinasi harus segera memenuhi protokol kesehatan dan segera melakukan tatap muka. Bisa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nggak apa-apa. Yang target Juli 2021 adalah agar semua sekolah sudah melakukan tatap muka terbatas. Ya, tapi kalau kita mau mencapai target itu untuk bulan Juli, sekolah harus memulai dari sekarang. Tiba-tiba saja gelombang virus kedua menghajar Indonesia. Ini yang ditakutkan banyak orang. Gelombang virus varian Delta yang sempat menghajar India sekarang menyebar dan menyerang banyak negara. Virus varian Delta ini dikabarkan menyebar lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya, yaitu Alpha. Dan virus baru ini bukan hanya menyerang Indonesia, tapi juga Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Padahal negara-negara ini dulu sempat dianggap sebagai negara yang sukses mengatasi virus varian pertama. Dan di Indonesia, virus ini juga sudah menyebar di beberapa tempat, mulai Kudus, Madura, sekarang juga sudah menyerang Bandung dan Jakarta. Jutaan orang panik, ditambah pemberitaan media yang kadang cenderung bombastis. Ditambah lagi media sosial yang terus menggaungkan ketakutan terhadap jumlah korban yang bertambah. Rumah sakit penuh bukan oleh mereka yang sakit parah. Justru oleh mereka yang baru gejala ringan saja tetapi paniknya sudah luar biasa. Padahal loh ya, dari pengalaman saya, kepanikan itulah yang sebenarnya membuat imun kita semakin turun dan COVID akan semakin ganas menyerang tubuh. Saya dulu juga punya pengalaman terkena COVID dan memastikan diri untuk isolasi sendiri di sebuah apartemen. Saya nggak mau nginep di rumah sakit karena pasti mental saya drop ketika melihat banyak orang sakit, apalagi yang meninggal. Sehingga kalau mental saya drop dan imun saya otomatis turun, wah, virus pasti akan semakin merajalela. Beberapa daerah sempat mau lockdown. Tetapi masalahnya lockdown itu dampaknya besar, yaitu ekonomi. Kalau lockdown, maka kegiatan perdagangan akan kembali berhenti dan semakin banyak orang yang jatuh miskin. Sedangkan negara pasti sudah tidak mampu membiayai. Maka potensi chaos akan semakin besar. Sultan Jogja saja sempat berpikir untuk melakukan lockdown di wilayahnya. Tapi akhirnya batal karena tidak sanggup menghadapi situasi yang dampaknya tidak akan bisa diukur itu dan kerusakannya juga nggak bisa diobati. Lebih perih memandang wajah orang lapar dan tidak bisa berusaha lagi daripada melihat wajah orang yang sakit karena COVID. COVID ada vaksin, tapi kalau lapar karena tidak bisa bekerja, obatnya apa? Kalau nggak ada usaha, yang muncul adalah rasa marah. Dan marah karena lapar dari ribuan orang bisa diprovokasi untuk merusak negara. Yang lebih menyedihkan lagi selain lapar adalah pendidikan. Sudah 1,5 tahun lebih anak-anak kita diam di rumah dan tidak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Hidup mereka hanya di internet dan tidak mendapat sentuhan keakraban yang penting dilakukan supaya mereka tidak tumbuh jadi manusia yang individualistis, soliter, dan tidak peka terhadap sekitar. Mereka memang dapat pelajaran online, tapi jelas tidak semaksimal ketika mereka bertatap muka langsung dengan gurunya. Ada perbedaan besar di sini. Peran sekolah dengan model sosialnya sulit digantikan oleh kemampuan digital seberapapun besarnya. Karena itulah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sejak awal sudah bertekad bulat untuk membuka sekolah tatap muka di bulan Juli tahun ini. Karena kalau sekolah tidak segera dibuka, generasi sekarang bisa dipastikan hilang karena tidak mendapat pendidikan yang semestinya. Kalau terus berlanjut dengan metode online sekarang ini, Indonesia akan mendapatkan dampak buruknya 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Kita akan semakin sulit mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara tetangga. Pertanyaannya sekarang, dengan kondisi seperti ini,
Mas Nadiem berani nggak untuk membuka sekolah tatap muka? Apa nggak takut diprotes banyak orang tua? Membuka sekolah dalam situasi seperti ini memang butuh keberanian yang besar. Keberanian untuk mendobrak trauma demi kepentingan yang juga lebih besar. Kalau terus takut, kapan kita akan berubah? Nah, pertanyaan ini menjadi penting sekali. Beranikah Mas Nadiem membuka sekolah di bulan Juli sesuai target yang ingin dia capai? Saya jawab sendiri ya. Saya yakin Mas Nadiem berani. Sebenarnya tanpa banyak masyarakat tahu, kalau Nadiem Makarim sejak Februari lalu sudah membuka 30% sekolah dengan konsep tatap muka terbatas. Yang dimaksud terbatas di sini adalah kapasitas ruang kelas dibatasi hanya 50% saja. Dan benar saja, Selasa kemarin tanggal 22 Juni, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Poinnya adalah sekolah tatap muka tetap dibuka di bulan Juli. Wah, apa nggak bahaya? Malah terjadi penularan besar-besaran kalau sekolah dibuka. Orang tua pasti langsung protek ketika ini berhubungan dengan masalah buah hatinya. Bentar dulu. Meski Menteri Pendidikan bertekad membuka sekolah tatap muka di bulan Juli, tapi tetap ada batasannya. Yang pertama, pastilah akan dibatasi kelasnya. Nggak lagi 100% seperti dulu, sehingga jarak anak-anak di kelas juga akan terjaga. Yang kedua, sekolah tatap muka ini juga tidak akan dibuka di daerah yang masih zona merah atau yang masih melakukan PSBB. Jadi hanya dibuka di zona-zona hijau saja. Yang ketiga, guru-gurunya sudah divaksin. Kabar terakhir, sudah 30% guru di seluruh Indonesia yang mendapat vaksin sehingga amanlah mereka untuk mengajar. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Kebijakan sekolah tatap muka itu bukanlah sebuah kewajiban. Ini adalah opsi yang bisa diambil orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Orang tua yang masih takut anaknya tertular atau masih belum setuju sekolah tatap muka bisa mendapat model seperti yang sudah ada, yaitu pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Dan pada intinya semua keputusan ada di tangan orang tua dan tidak dipaksakan karena pandangan orang terhadap COVID ini berbeda-beda. Keberanian para menteri untuk membuka sekolah di bulan Juli ini harus saya apresiasi. Ketakutan kita terhadap COVID jangan malah menjadikan kita sebagai penghalang perkembangan mental anak-anak kita. Kita tahu COVID itu ada, tapi kita harus tetap beraktivitas seperti biasa. Tentulah ditambah prokes seperti pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang. Anda setuju? Oke, saya seruput kopi dulu. Mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.